Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Today is our schedule, and like usual, before we start our program, let's open by Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke, terima kasih banyak untuk bisa hadir hari ini. For the first of all, thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us His merciful, His blessing until we can attend from now, and salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, to all his families, to all his membership until us. Actually, today we are going to learn about introduction to literature. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengertian sastra atau pengenalan sastra. Baik teman-teman yang saya banggakan, ya. Ketika berbicara tentang sastra, sastra bukan suatu hal yang aneh, bukan suatu hal yang asing untuk kita, untuk bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Ketika berbicara sastra, ya ada beberapa pengertian sastra yang mana ketika berbicara sastra itu sendiri, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu makna daripada sastra itu sendiri. Nah, berbicara tentang sastra, ya, maka sastra ini adalah berasal dari bahasa Sanskerta gitu ya. Sastra gitu ya, dan ini merupakan kata serapan yang artinya itu adalah teks yang mengandung instruksi ya. Jadi apapun yang berupa teks yang mengandung instruksi, maka itu bisa disebut sebagai sastra, atau kata lainnya adalah pedoman ya. Kita bisa melihat sastra ini terdiri daripada kata dasar sas ya, yang artinya adalah instruksi ya atau ajaran, dan tra yang artinya adalah alat atau sarana. Nah, oleh karenanya maka tentu saja ketika berbicara sastra ini tidak bisa dilepaskan atau merujuk kepada kata kesusastraan gitu ya. Nah, ketika berbicara kesusastraan, maka arti daripada kesusastraan itu sendiri adalah sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Oke, kita lanjutkan. Ketika berbicara kesusastraan ya. Nah, kesusastraan ini yang kita ketahui adalah yang tentu saja berkaitan atau bersangkutan dengan sastra ya. Nah, kita bisa lihat atau kita lihat sendiri sebenarnya apa sih kesusastraan itu apa gitu ya. Karena sebelum kita beranjak lebih jauh lagi tentang sastra, maka kita harus tahu terlebih dahulu what's the meaning of literature ya. Jadi ketika berbicara susastra ya, su yang artinya indah ya. Ketika berbicara susastra, su artinya adalah indah atau baik, dan sastra berarti lukisan atau karangan ya, atau lebih tepatnya adalah yang bersifat tulisan gitu ya. Nah, ketika berbicara susastra, karangan atau tulisan yang tentu saja ditulis oleh pengarangnya ya. Nah, kita lihat tidak hanya itu saja, tetapi ketika berbicara kesusastraan, maka ada nilai-nilai kebaikan, ada pesan yang ingin disampaikan, yang ditulis oleh penulis tersebut dan ingin disampaikan kepada pembacanya. Nah, lalu kita lihat beberapa pengenalan atau beberapa arti ya menurut para ahli ya. Yang pertama adalah menurut Sapardi ya, dan penulis atau Pak Sapardi ini atau Sapardi ini adalah salah satu yang intens ya, atau yang fokus gitu ya di bidang sastra, dan karya-karyanya juga banyak ya. Beliau atau Sapardi ini memaparkan bahwa berbicara tentang sastra termasuk lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium ya, atau sebagai perantara. Nah, ketika berbicara tentang sastra itu sendiri, maka bersangkutan dengan bahasa, dan bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial yang di-create oleh sosial ya. Dan sastra di sini tentu saja menampilkan tentang bagaimana gambaran kehidupan ditampilkan begitu ya. Dan kehidupan itu sendiri adalah wujud atau suatu kenyataan sosial. Jadi kalau kita lihat ketika berbicara dari kacamata Sapardi, Sapardi menilai bahwa sastra itu termasuk gejala yang dimunculkan dari kegiatan atau aktivitas sosial.
Nah, lalu selanjutnya berbicara tentang pengenalan sastra menurut Plato dan Aristoteles. Nah, kita ketahui bahwa Plato dan Aristoteles ini termasuk salah satu filsuf ya terlama dan membicarakan tentang konteks sastra juga ya. Dan berbicara tentang sastra menurut Plato dan Aristoteles, sastra merupakan hasil daripada peniruan atau gambaran dari kenyataan. Nah, di dalam karya sastra ini atau di dalam kajian sastra disebut sebagai metode mimesis ya. Jadi proses peniruan, proses peniruan dari gambaran kenyataan. Nah, berbicara sebuah karya sastra, maka karya sastra tersebut merupakan peneladanan alam semesta ya. Jadi ketika berbicara menurut Plato dan Aristoteles, sastra itu merupakan peneladanan alam semesta dan sekaligus merupakan model kenyataan. Oleh karena itu, nilai sastra semakin rendah dan tentu saja jauh dari dunia ide ya. Dan tidak hanya itu, sastra di sini merupakan kegiatan yang dapat dilalui dengan berbagai bidang ya, baik itu dari bidang agama, sains atau ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Nah, tidak hanya itu, ketika berbicara pengenalan sastra, maka kita lihat kita lihat pengertian sastra menurut para ahli yang lain. Oke, yang pertama dari Eagleton ya. Eagleton juga termasuk salah satu pembaca, salah satu penulis, salah satu pengkritik ya. Beliau juga berbicara tentang sastra atau pengertian daripada sastra itu sendiri ya. Ketika berbicara sastra menurut Eagleton, maka termasuk ke dalam karya tulisan yang halus atau Eagleton menyebutnya sebagai bellelers, yaitu karya yang mencatatkan bentuk bahasa ya. Dan tidak hanya itu ya, bahkan dalam bahasa harian pun berbagai cara bagaimana bahasa tersebut dipadatkan, bagaimana bahasa tersebut didalamkan, bagaimana bahasa tersebut dibelitkan, bagaimana bahasa tersebut dipanjang tipiskan dan diterbalikan atau bisa dijadikan sesuatu hal yang lain begitu ya. Dan tentu saja sastra ini menjadi daya tarik setiap orang. Kenapa? Karena ternyata setiap orang mampu untuk berkreativitas yang tinggi dengan cara menulis gitu ya. Lalu ada juga pengertian dari Panuti Sujiman. Nah, Panuti Sujiman juga termasuk salah satu ahli dalam bidang sastra dan sastra menurut Panuti Sujiman merupakan karya lisan. Sastra sebagai karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinalan, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Nah, berbicara tentang sastra maka tidak bisa dilepaskan dari hal yang bersifat imajinatif ya, yaitu sesuatu yang fiksi yang tidak ada dalam kehidupan yang nyata. Namun ternyata ya, perlu diketahui bahwa pada abad ke-17 ya, Eagleton melihat bahwa karya imajinatif itu tidak sepenuhnya betul atau tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena perbedaan fiksi dan fakta mulai dipertanyakan. Selanjutnya ketika berbicara tentang sastra, berbicara dengan sastra maka tidak bisa dilepaskan dari bahasa tulis ya. Jadi sekali lagi yang perlu digarisbawahi adalah ketika berbicara sastra maka tidak bisa dilepaskan dari bahasa ya. Jadi oleh karenanya ketika melihat orang-orang sastra yang memahami tentang kajian tulis maka atau kajian teks, maka sebenarnya dia melihat ada perkembangan bahasa di dalamnya. Nah, di sini ketika berbicara proses sastra atau proses penulisan yang berkaitan dengan sastra, maka kita bisa lihat ada ciri-ciri dari bahasa tulis ya, karena terkait dengan sastra yang tidak bisa dilepaskan dari bahasa tulis. Oke, ketika melihat gejala tersebut, maka yang pertama ketika dalam pemakaian bahasa secara tertulis, baik pembicara atau penulis itu sendiri ataupun pendengar sebagai yang membaca kehilangan sarana komunikasi. Oleh karenanya ketika kita melihat pada kenyataannya, ketika teman-teman melihat buku atau objek tertentu, maka ketika pengarang atau penulis menulis lalu
menyebarkannya ya ke halayak atau ke masyarakat, maka itu sudah menjadi objek kajian untuk pembaca itu sendiri. Dan tidak hanya itu, tidak ada kemungkinan hubungan fisik ya, tentunya tidak ada kemungkinan hubungan fisik antara penulis dan pembaca. Jadi ketika satu karya sudah tercatat, satu karya sudah dirilis dan sudah disebarkan, maka itu tentu saja tidak ada kaitannya atau hubungan fisik antara penulis dan pembaca. Dan tidak hanya itu, teks tertulis tentu saja semakin lepas dari kerangka referensi aslinya. Kenapa? Karena adanya analisis di atas analisis atau adanya kritik sastra yang lainnya yang tentu saja menghasilkan karya terbaru, atau lebih tepatnya yang kita ketahui adalah jurnal ilmiah ini ya, yang selalu dijadikan sebagai tolok ukur di dunia akademik gitu ya. Dan tidak hanya itu, dalam hal teks tertulis, maka penulis tidak hadir sebagian ataupun seluruhnya dalam situasi komunikasi. Nah, kita lihat di sini, pembaca memiliki keuntungan yang khusus. Kenapa? Karena sebagai pembaca kita bisa membaca karya tersebut berkali-kali begitu ya. Jadi tidak hanya sekali atau dua kali. Dan kemungkinan terbesarnya adalah tentu saja kesalahan kecil ataupun kesalahan besar itu ditemukan oleh pembaca ya. Dan tidak hanya itu, teks tertulis pada prinsipnya bisa direproduksi dalam beberapa bentuk ya. Kenapa? Karena sekarang kita sudah temui ya, ada alat mesin fotokopi ya, dan akhirnya untuk karya bisa diperbanyak gitu ya. Dan tidak hanya itu, ada penerbit ya, ada penerbit buku, dan akhirnya bisa menyebarluaskan bagaimana pengembangan atau dalam proses penulisan ini ya. Lalu poin yang selanjutnya adalah komunikasi antar penulis dan pembaca lewat tulisan tentu saja membuka kemungkinan adanya jarak jauh antara kedua belah pihak. Jadi teman-teman yang saya banggakan, tentu saja ketika berbicara bagaimana kaitan sastra dengan bahasa tulis, maka intinya adalah let's try to give the other activity to more give the things that do best for us ya. Tentu saja kita create gitu ya, kita ciptakan karya yang terbaik gitu ya. Silahkan dengan cara menulis ya. Jadi tidak perlu teman-teman merasa takut ataupun merasa khawatir ketika dalam proses penulisan. Silahkan, yang penting mulai saja kreativitas untuk menulisnya. Lalu selanjutnya ketika berbicara tentang introduction to literature, maka tentu saja kita harus tahu bahwa ada fungsi sastra ya. Sebenarnya apa saja sih fungsi sastra begitu ya. Nah, kita lihat ketika berbicara fungsi sastra, tentu saja ada beberapa fungsi ya. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa fungsi sastra ini adalah memiliki fungsi rekreatif ya, di mana sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi penikmat atau pembacanya. Apakah teman-teman selalu merasakan ketika nonton film misalnya ya, ketika jalan-jalan ke bioskop, nonton film dan menikmati film tersebut? Nah, kira-kira bagaimana tuh perasaannya? Tentu saja memiliki rasa yang senang, rasa gembira gitu ya. Karena ternyata ya sastra itu sendiri memiliki fungsi rekreatif ya. Lalu yang keduanya adalah fungsi didaktif. Apa itu fungsi didaktif ya? Yang harus dicatat oleh kita bersama ya, dan ternyata ini sudah kita rasakan juga secara bersama ya, secara tanpa kita sadari ya. Fungsi didaktif sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Tidak sedikit orang menjadi lebih maju, menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses karena membaca ya. Karena mengikuti langkah-langkah orang-orang yang sukses, yang sudah menulis karya, dan ketika pembaca membaca lalu ternyata mempraktekannya gitu ya, dan akhirnya itulah sastra yang bisa kita sebut sebagai fungsi didaktif. Lalu ada fungsi estetis. Nah,
Fungsi estetis ini sastra mampu memberikan keindahan bagi penikmat atau pembacanya ya. Dan ini tentu saja memiliki fungsi supaya tentu saja kita tahu ya passion dari setiap orang itu ada di mana ya. Dan tidak hanya itu, ada juga fungsi moralitas ya. Nah, ketika berbicara fungsi sastra maka tidak dilepaskan daripada moralitas, yaitu sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca, kepada penikmatnya sehingga tahu mana yang baik, mana yang buruk ya, mana yang cocok dan mana yang tidak cocok, mana yang bagus, mana yang jelek gitu ya. Karena tentu saja sastra yang baik itu selalu mengandung moral yang tinggi. Nah, yang terakhir kita lihat bahwa ada fungsi religius ya. Dan kita lihat bahwa sastra menghadirkan karya-karya yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para penikmat atau pembaca sastra. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga banyak manfaatnya untuk kita semua dan tentunya untuk teman-teman semua dan untuk saya juga. Mari kita sama-sama untuk selalu berkarya, untuk selalu menulis tanpa mengenal waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye-bye.